Hai Sobat Nogu, ketemu lagi dengan saya di sini. Sudah lama ya kita nggak saling sapa nih di konten. Oke, kali ini kita akan berdiskusi dengan berbagai narasumber ya tentang inspirasi Indonesia untuk milenial, kemudian pentingnya pendidikan sebagai tulang punggung bangsa. Oke, generasi milenial, yuk mari kita ikutin. Check this out. Oke, Sobat Nogu. Nah, ini saya bertemu sama Bu Lisa ya, Bu Lisa di sini ya. Saya akan berdiskusi dengan Bu Lisa tentang apa sih artinya pendidikan bagi bangsa kita. Kemudian di sini Bu Lisa akan memperkenalkan diri. Beliau adalah salah satu dosen di PTS Surabaya. Monggo Bu Lisa. Ya, terima kasih Bu Nue atas waktu yang diberikan kepada saya. Hai sahabat Nogu, perkenalkan nama saya Bu Lisa. Kebetulan saya juga seorang praktisi yang bergerak di pendidikan akuntansi dan seorang asesor. Dan kebetulan saya juga dosen di PTS yang selalu bertemu dengan mahasiswa dengan berbagai macam karakter, apalagi sekarang sudah di era 40.0 ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi buat generasi muda untuk selalu semangat dan kreatif. Itu, terima kasih Bu Noe. Nah, saya akan mulai ya pertanyaannya Sobat Nogu. Yuk kita langsung diskusi. Oke, Bu Lisa, aktivitas Bu Lisa sehari-hari apa Bu? Kebetulan saya ini kan juga ditunjuk sebagai kepala program studi dan juga dosen, dan apalagi juga membimbing anak-anak untuk PKM, praktek kerja ini di lapangan, sehingga ya setiap hari ya rutinitasnya kalender akademiknya ya seperti itu Bu Noe, sehingga ya mau nggak mau terus berkutat dengan anak-anak muda sekarang gitu yang sedang aktif-aktifnya, apalagi mahasiswa itu dengan berbagai macam karakter. Oke, Bu, kali ini saya dan Sobat Nogu mau mengajukan 4 pertanyaan buat Bu Lisa. Oke, yang pertama di sini, apa sih Bu tanggapannya tentang inspirasi Indonesia untuk milenial? Kalau ini berdasarkan dengan inspirasi Indonesia untuk milenial itu kan mahasiswa itu kan apalagi pemuda sekarang itu kan apalagi pemuda milenial itu kan sebagai agent of repair, di mana pemuda Indonesia itu kan selalu berinovasi dan harus berprestasi agar dapat bersaing di era globalisasi. Pemuda milenial itu harus mampu dalam mengambil bagian dan menjadi pembaharu dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Dan apalagi di dalam industri era baru seperti ini kan diharapkan generasi milenial itu harus kreatif, dan semuanya itu juga harus bisa menyesuaikan dengan perubahan yang saat ini membutuhkan suatu thinking of learningnya itu juga harus tinggi ya, karena kan sekarang itu kan digantikan dengan internet learning dulu. Mau nggak mau kan mahasiswa sekarang itu memang harus menjadi generasi pelopor, karena mereka itu kan yang jangkau waktunya itu yang lebih panjang dan masa depannya itu memang kita harapkan bisa menjadi penerus masa depan. Itu harapan. Berarti harapan, pesan termasuk inspirasi ya Bu ya di sini. Iya. Nah, ada nggak Bu jargon khusus nih untuk Sobat Nogu Bu yang mau disampaikan Bu Lisa nih supaya menginspirasi kita semua Bu? Jargon khusus seperti ya itu tadi, generasi milenial itu sebagai ajaripet di era disrupsi ya, dimana. Oke, Bu Lisa, jargon yang kira-kira mau disampaikan ke generasi milenial apa Bu kira-kira? Kalau jargon itu sebenarnya kan pemuda milenial Indonesia itu kan adalah seorang pemuda milenial, di mana pemuda Indonesia itu sebagai agen repair untuk memperbaiki dan merubah kondisi tersebut dan tidak tunduk menjadi produk dari suatu sistem yang sudah ada. Nah, para milenial itu harus peduli dengan permasalahan yang ada di masyarakat, lalu menemukan solusi cerdasnya. Salah satu hal yang kita sorot adalah tendensi masyarakat itu untuk berlomba-lomba mengumpul kesuksesan hanya untuk diri sendiri. Nah, kita membangun sebuah sistem itu untuk sukses bersama, sehingga nantinya kita akan membuat ketidakmungkinan itu menjadi sesuatu yang mungkin. Jangan sampai kita nyaman pada sebuah ketidaknyamanan.
Nah, ubah kekurangan jadi kelebihan sehingga menghasilkan solusi. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga apa yang kita cita-citakan untuk bisa menjadi generasi milenial yang memang bisa membantu istilahnya itu dengan kondisi seperti ini itu menjadi entrepreneur muda untuk tidak perlu memikirkan usaha yang rumit. Bisnis yang sederhana pun juga akan menjanjikan apabila kita telaten dan tahu peluangnya. Nah, itu sih sebenarnya. Jadi pemuda yang milenial adalah pemuda yang efisien, unik, kreatif dan konsisten dalam menciptakan peluang. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Bu Lisa. Iya. Mungkin itu pesan untuk para generasi milenial ya sekarang. Oke, kalau dari saya mungkin kalian harus kejar mimpi sebaik mungkin dan setinggi mungkin. Tapi jangan hanya bermimpi. Kalian tetap harus mencapai mimpi tersebut sampai ke titik tertinggi atau paling ujung. Itu dari saya. Nah, oke, karena pendidikan itu adalah tulang punggung bangsa, menurut Bu Lisa, setuju Bu dengan pendapat saya? Setuju sekali Bu Nue, karena sesuai dengan Pancasila juga. Oke, berarti memang pendidikan adalah sangat penting untuk generasi kita. Terima kasih sahabat Nagu. Terima kasih Bu Lisa. Terima kasih sama-sama.